Maksudnya pas ditinggal di hutan oleh ibunya, si anak Sima ini kagak mati Wak, tapi dipelihara oleh siluman yang dinamakan Takau. Hantu mainstream yang satu ini Wak berasal dari kota Banjir. Kota Banjar, Kalimantan Selatan, di mana daerah tersebut sudah sangat kental dengan hal-hal gaib dan mistisnya, Wak. Dan masyarakat di sana masih percaya dengan kisah-kisah leluhur. Salah satunya yaitu yang ini, Wak, legenda anak Simau dan Takau. Konon, Wak, dikatakan nih, katanya si anak Simau ini merupakan makhluk setengah manusia dan setengah jin, Wak, yang suka memakan jantung manusia yang masih hidup, Wak. Biar kelihatan masih seger, Wak. Kan enak kan kalau misalnya masih seger tuh ya. Diceritakan, Wak, bahwa si anak Sima ini berasal dari cerita ratusan tahun yang lalu, di mana seorang ibu membuang anaknya di tengah hutan karena dia itu merasa malu kalau misalnya anaknya itu berasal dari hubungan gelapnya dengan orang lain. Nah, pas ditinggal lagi sayang-sayangnya, Wak, maksudnya pas ditinggal di hutan oleh ibunya, si anak Sima ini kagak mati Wak, tapi dipelihara oleh siluman yang dinamakan Takau. Nah, siluman Takau ini dikatakan adalah siluman yang sangat terkuat di kota Banjar Wak. Setelah dipelihara oleh si siluman Takau ini Wak, dan rela melakukan apapun untuk melindungi si anak Sima ini Wak, dan menuruti kemauannya Wak, sampai-sampai Wak, si anak Sima ini dikasih separuh kekuatannya, bukan warisan ya Wak, setengah dan separuh kekuatannya untuk si anak Sima ini Wak. Tapi ada tapinya juga Wak, si anak Sima ini harus memakan jantung manusia yang masih hidup Wak. Dan si anak Sima ini Wak, katanya menjerat korbannya itu dengan suara tangisan bayi yang sangat memprihatinkan. Kayak gitu kan, kalau misalnya kita dengar suara bayi kan pasti ya ada bayi nih. Kalau di kota Banjar kayaknya kalau misalnya dengar suara bayi kayak itu langsung kabur Wak, takutnya dikira anak Sima. Nah, konon Wak, diceritakan Wak, dikisahkan pemborosan kata ya, dan dikatakan konon Wak, dikatakan ada kisah seorang nenek-nenek. Kalau misalnya seorang nenek-nenek pasti ibu-ibu guys, perempuan Wak. Nah, sedang mencari kayu bakar di hutan. Nah, ketika mau cari kayu bakar di hutan, Wak, si nenek-nenek ini mendengar suara tangisan bayi. Ya namanya juga naluri seorang ibu ya, Wak. Pasti kalau misalnya dengar suara bayi itu pasti mencari di mana sih bayinya, di mana bayinya, dicari di bawah, di atas, di samping, di kanan, di kiri, nggak ada. Akhirnya ibu si nenek-nenek ini menemukan anak Sima. Sebenarnya si nenek-nenek ini ragu buat mengambil si anak Sima ini karena aneh gitu ya, di tengah hutan kayak gini masa ada bayi sih gitu. Nah, tapi ketika si bayi ini menyebut kata umma, yaitu yang berasal dari bahasa Arab berarti ibu, si nenek-nenek ini luluh hatinya Wak. Jadi dia membawa si anak Sima ini Wak, di belakangnya digendong Wak. Ketika di perjalanan Wak, si nenek-nenek ini Wak merasakan ada yang berat di tubuhnya Wak, dan merasa punggungnya itu mati rasa. Dan ketika dia menoleh ke belakang, si ibu-ibu ini kaget karena melihat anak Sima ini berubah wujud Wak. Dan berubah wujud menjadi mengerikan, sambil mengorek-ngorek gitu tuh, sambil mengorek-ngorek punggungnya sampai bolong, lalu ditarik kisah jantung si nenek-nenek itu Wak. Akhirnya nenek-nenek itu tewas ketika Wak. Nah, serem banget ya Wak. Oke Wak, kalau misalnya kalian tahu tentang cerita si anak Sima ini, atau lo semua udah pernah ketemu sama si anak Sima ini, mungkin lo bisa ceritain di bawah Wak. Begu Ganjang ini Wak dikatakan berasal dari daerah Sumatera Utara. Kalau diartikan Wak, Begu itu artinya roh atau arwah, sedangkan Ganjang itu panjang. So, Begu Ganjang itu roh panjang. Dan menurut cerita di sana Wak, si Begu Ganjang ini sengaja dipelihara oleh masyarakat. Dan Begu Ganjang ini juga memiliki beberapa jenis Wak. Ada Sembawon, Solobean, Silam, dan Begu Ganjang. Dari keempat ini Wak, yang sangat ditakuti itu ya ini, Begu Ganjang Wak.
Karena begu ganjang ini bisa dipelihara dan dia punya niat yang jelek Begu ganjang ini bisa dibuat untuk membunuh bahkan mencelakai manusia. Makanya itu dia ditakutin Lalu bagaimana wujud si begu ganjang ini Wujudnya itu sangat mengerikan Tubuhnya itu tinggi, rambutnya panjang dan wajahnya itu katanya serem gitu Menurut legenda yang diceritakan, itulah kenapa hantu ini disebut begu ganjang. Karena kalau misalnya kita ngeliat si hantu begu ganjang ini, semakin kita lihat, maka itu si setannya, hantunya makin panjang Dan juga dipercaya oleh masyarakat di sana bahwa begu ganjang ini berada di pucuk pepohonan yang sangat tinggi Dan menurut kepercayaan setempat siapapun orang yang melihat si begu ganjang ini, dia bakal jatuh sakit lalu maut Serem kan? Nah, tadi kan dikatakan ya bahwa si begu ganjang ini bisa dipelihara. Ya memang bener bisa dipelihara ini si begu ganjang Tapi dipeliharanya untuk menjaga perkebunan pertanian masyarakat dari aksi pencurian Tapi karena sifat serakah manusia nih si begu ganjang ini keluar jalur. Yang awalnya disuruh jaga perkebunan malah nyakitin orang Jadi ini melenceng dari tugas awalnya. Kurang lebih jadi sama seperti santet Dan orang yang memiliki begu ganjang ini pasti tidak secara gratis Pasti si begu ganjang ini katanya meminta tumbal nyawa manusia Sebagai apa? Sebagai bayarannya karena di dunia ini nggak ada yang gratis Setan aja minta bayarannya. Tapi ada juga isu lainnya Dikatakan bahwa si begu ganjang ini berasal dari arwah bayi yang sudah meninggal Jadi ceritanya sebelum 7 hari si bayi ini meninggal, organ bayi ini dibawa sama si dukun hitam Terus ditempalnya tuh si organ bayi itu jadi begu ganjang Gak cuman zaman dulu aja zaman modern sekarang pun masyarakat di sana masih melakukan ritual pengusiran begu ganjang dengan cara memanggil dukun lagi, supernatural dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang tahu cerita tentang begu ganjang, kalian bisa cerita di bawah